Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu la ghafurur rahim. Kaum muslimin yang berbahagia, jamaah sholat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, senantiasalah kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, keselamatan untuk bisa melaksanakan sholat Jumat insyaallah sebagaimana yang Allah firmankan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai manakah dia orang-orang yang telah beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tinggalkanlah niaga, tinggalkanlah perdagangan, tinggalkanlah pekerjaan untuk segera mengingat Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jikalau kamu mengetahui. Oleh karena itu, keberlimpahan Allah yang sangat luar biasa ini perlu kita syukuri, perlu kita hargai, karena kehidupan adalah paling berharga. Kaum muslimin yang berbahagia, untuk hari ini kita sudah mendekati tahun baru Hijriah 1448. Namun semua itu kita akan melihat bahwa akhir bulan, akhir tahun, di tahun 1447 Hijriah, kita selalu introspeksi diri untuk mawas diri, sehingga kita memasuki tahun yang baru sebetulnya usia kita ini berkurang. Oleh karena Allah sudah menciptakan kita semua manusia sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana Allah memfirmankan dalam surat Al-An'am ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi, dan dialah yang ja'alakum, telah menjadikan kamu sekalian khalifal ardi, yaitu khalifah di bumi. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din, dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain darajat, beberapa derajat. Liyabluwakum, untuk menguji kamu sekalian, fima atakum, dengan apa-apa yang telah diberikan kepada kamu. Inna rabbaka sari'ul iqab, sungguhnya Tuhanmu perhitungannya adalah sangatlah cepat, dan juga sanksinya juga cepat. Wa innahu laghafurur rahim, sedangkan Allah itu Maha Pengampun dan juga Maha Kasih Sayang. Kaum muslimin yang berbahagia, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, dalam kita menjadikan diri kita sebagai khalifah oleh Allah Ta'ala ini tidak lepas dari godaan, tidak lepas kita dari rintangan. Maka setiap rintangan apakah yang Allah tunjukkan, yaitu apabila kita punya keinginan menjadi khalifah yang baik,
di muka bumi ini, maka setan akan menggodanya. Termasuk juga para rasul dan para nabi. Dalam surat 22, surat Al-Hajj ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginan itu. Sedangkan nabi dan rasul saja akan digoda oleh setan, apalagi kita semuanya ini. Maka sebetulnya dalam kita beribadah pada Allah, dalam kita berislam ini, oleh Allah sudah diberikan penjelasan yang jelas, iman atau kafir, khalifah yang baik atau khalifah yang tidak baik. Tidak ada setengah-setengah. Dalam spiritual, dalam Islam itu yes atau no, angka 1 dan angka 0. Kalau dalam digital, HP kita, laptop kita itu hidup atau mati, on atau off. Tidak ada setengah mati atau setengah hidup. Maka dalam hal ini kita tidak bisa mencampur adukan yang batil dengan yang hak. Wala talmizul haqqa bil batil. Wala talmizul haq. Jangan kamu mencampur yang hak bil batil dengan yang batil. Kita tidak bisa naik haji kemudian juga korupsi. Yang terjadi adalah dosanya korupsi itu karena hidup ini direkam oleh Allah Ta'ala. Kita sholat, kita puasa, tapi kita melakukan hal yang mungkar. Ini juga tidak terjadi. Yang terjadi adalah kemungkarannya karena semua direkam oleh Allah Ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, maka setan selalu membisikkan kepada khalifah-khalifah yang ada di bumi, termasuk kita manusia ini. Nabi dan Rasul semua digoda oleh setan. Lah, di sini siapakah yang bisa menyelamatkan? Adalah dirinya sendiri. Karena supaya kita bisa tidak digoda setan, ada solusi. Allah telah memberikan solusi. Yang pertama, dalam surat Al-Zukhruf ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'shu an dzikri rahmani yuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran atau zikri Allah atau Al-Quran, dari Ar-Rahman itu, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Ayat ini pertama menjelaskan, apabila kita jauh dari petunjuk, jauh dari Al-Quran, maka setan menjadi teman yang karib. Dan sungguh mereka, setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Oleh karena itu, setan yang sangat cerdik untuk menggoda manusia sebagai khalifah ini, maka Allah memberikan solusi, yaitu yang pertama, kita suruh ta'awud, kita disuruh membaca wa qurrabi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, agar mereka setan itu tidak mendekati aku. Kemudian, kalau kita kena godaan itu, segeralah kita ingat kepada Allah Ta'ala. Innalladzina taqaw idza masahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka dibayangi pikiran jahat, bisikan setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat akan kesalahan-kesalahan. Kaum muslimin yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka Allah telah menjadikan kita ini khalifah di muka bumi. Kita sebagai wakil Allah, kepanjangan tangan Tuhan Allah, maka kita harus benar-benar bahagia dengan peran kita masing-masing. Kita akan
nikmat dengan peran kita masing-masing, kita akan bersyukur dengan personal genius kita masing-masing untuk kemaslahatan umat manusia. Kaum muslimin yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, supaya kita jauh dari setan dan dekat dengan Allah Ta'ala, Rasul dalam sejarah mengatakan, innama tungsaruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Sesungguhnya kamu ditolong oleh Allah dan dikasih sayangi dan diberi rezeki manakala kamu dekat kepada orang-orang yang lemah. Kaum muslimin yang berbahagia, ayat hadis ini atau sebuah riwayat ini menjelaskan bahwa kalau kita menjadi seorang khalifah wakil Allah di muka bumi ini, punya peran kita masing-masing, Allah melebihkan satu dengan yang lainnya, maka kita akan digoda oleh syaitan. Nah, waktu kita digoda oleh setan itu, kita suruh a'udzubika, kita suruh berlindung. Termasuk kita mau membaca Al-Quran, fasta'id billah, kita berlindung kepada Allah dari setan yang terancam atau setan yang terancam itu. Kemudian supaya kita dekat kepada Allah, salah satunya dijauhkan dari setan, yaitu Allah memberikan keterangan atau penjelasan lewat Rasulnya, innama tungsaruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Kita dekat kepada kaum du'afa, orang-orang lemah, anak yatim, fakir miskin, sehingga yang terjadi apa? Kita akan diturhamun, akan dikasih sayangi. Fi'ilnya fi'il mabni majhul. Wa turzakuna, kita akan diberikan rezeki. Juga tunsaruna, kita akan ditolong. Karena kita bisa lepas dari godaan-godaan setan itu, kita jauh dari setan, sebagaimana kalau Allah menggunakan innahum lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Musuh yang nyata itu konkret, karena setan itu terdiri dari jin dan manusia. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia, dalam surat Al-An'am ayat 112. Maka dalam surat Nas itu yang membisikkan itu minal jinnati wan nas, jin dan manusia. Kalau Allah mengatakan bahwa musuh yang nyata, musuh yang konkret itu ya kita manusia, setannya juga manusia. Itu harus kita waspada. Maka kalau kita supaya jauh dari setan, kita yang pertama adalah dekat kepada petunjuk, yaitu dekat kepada Al-Quran, yaitu membaca, mempelajari, memahami, mengamalkan. Kalau bisa syukur mendakwahkan, apalagi bisa melestarikan. Kemudian kita yang kedua dekat kepada du'afa. Apabila kita diberikan kelebihan, kita bersedekah kepada fakir miskin, anak yatim, orang yang tidak mampu dan lain sebagainya, itu kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah, kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah, dan kita akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dibimbing oleh Allah Ta'ala, kita menjadi hamba seorang khalifah yang komitmen dengan janji-janji kita, bahwa kita sudah mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oleh karena itu, marilah kita berusaha sisa hidup kita ini untuk selalu berbuat baik, karena rumus kehidupan itu adalah berbuat baik. Sehingga doa Nabi Ibrahim mengatakan bahwa semoga kita setelah tidak ada ini menjadi tutur kata di generasi berikutnya, tutur kata yang baik. Artinya kita meninggalkan, setelah kita wafat, setelah kita meninggal, anak cucu kita mengatakan bahwa ini loh nenek kamu, ini loh kakek kamu, inilah mbah-mbah kamu dulu berbuat yang kebaikan. Jadi tutur katanya baik sebagaimana Nabi Ibrahim. Semoga Allah memberikan hidayah pada kita sekalian. Yahdillahu li nurihi man yasha. Allah memberikan petunjuk serta rohani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizzul hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar illa shalah.